يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud, tidak selalu diperlukan bacaan surat-surat yang panjang. Terkadang, membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyuan bisa lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Marilah kita simak surat-surat pendek apa saja yang bisa kita amalkan dalam ibadah malam ini. Silakan simak video ini hingga akhir supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Yang pertama adalah surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan syaitan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surat An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari gangguan syaitan. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat An-Nas memperhatikan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surat An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan ilahi. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam sholat tahajud untuk membantu dalam pemurnian niat dan memperkuatkan keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya pada perlindungan Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tak terbatas. Dalam membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Lalu yang kedua adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah salah satu surat perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda,
bacalah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat ini dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Perspektif Sufi terhadap surat Al-Falaq menekankan pada pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah cara yang efektif untuk mengundang perlindungan ilahi dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Para ulama juga menggarisbawahi pentingnya surat Al-Falaq dalam meningkatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam sholat tahajud yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Imam Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam tahajud meneguhkan keimanan kita dan meningkatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Bagi Sufi, membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud bukan sekedar membaca teks, tetapi juga sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang besar memperdalam pengamalan rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seseorang muslim dari terjatuhnya ke dalam syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukannya begitu kuat, surat Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh, memperdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Surat ini menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kesamaan dengan Allah, sehingga membaca surat Al-Ikhlas secara rutin, terutama dalam sholat tahajud, dianggap sebagai benteng bagi seorang muslim dari godaan untuk menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat iman dan menjaga kesucian keyakinan seseorang muslim. Lalu yang keempat adalah surat Al-Humazah, menghindari perilaku yang buruk. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surat Al-Humazah merupakan surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dan perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk berintrospeksi dan memperbaikan akhlak. Perspektif Sufi menyoroti pentingnya membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surat ini. Mereka percaya bahwa sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku
dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Mereka berpendapat bahwa membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud memperkuat kesadaran akan akibat buruk dari perilaku buruk tersebut, serta mengingatkan kita akan pentingnya berbuat baik dan menghormati sesama manusia. Dengan membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga perilaku dan sikap yang baik, serta untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah langkah penting dalam memperbaiki akhlak dan menjaga hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Kemudian yang kelima adalah surat Al-Ma'un, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surat Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Dalam perspektif sufi, surat Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itulah, pembacaan surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap penting sebagai cara untuk merefleksikan tindakan dan sikap-sikap sehari-hari. Seorang ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i menganggap surat Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat bagi kita umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu dengan sesama, terutama orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Pembacaan surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud memperkuat komitmen umat Islam dalam berbuat baik dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelima surat pendek yang dianjurkan ketika dibaca saat sholat tahajud yang paling dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita semua, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.